Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Salam Sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan video chapter 10 tugas akuntansi keuangan menengah 1 yang dipimpin oleh Bapak Dr. Sparta. Materi ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggota saya sendiri Muhammad Rafael Tirtagiri dengan NIM 2019-12-11-038. Dan saya Rosa Virginia dari Aprili dengan NIM 2019-12-11-026. Dan saya Felicia Deviani Sitihawa dengan NIM 2019-12-11-028. Pada chapter 10 ini, kita akan membahas tentang materi akuisisi dan disposisi properti, gedung, dan peralatan. Tujuan pembelajarannya itu yang pertama menggambarkan properti, gedung, dan peralatan. Yang kedua itu mengidentifikasi biaya untuk dimasukkan ke dalam penafsiran awal properti, gudang, dan peralatan. Yang ketiga itu menggambarkan masalah akuntansi terkait dengan aset berdiri sendiri. Yang keempat menggambarkan masalah akuntansi terkait dengan kapitalisasi bunga. Terus yang kelima memahami masalah akuntansi terkait dengan perolehan dan penafsiran aset gedung. Yang keenam itu menggambarkan pelaporan akuntansi untuk biaya sesudah akuisisi. Dan yang ketujuh itu menggambarkan pelaporan akuntansi untuk pembagian properti, gedung, dan peralatan. Next. Akuisisi dan disposisi properti, gedung, dan peralatan. Itu ada 4, ada akuisisi, penafsiran, biaya berikut untuk akuisisi, dan disposisi. Kalau akuisisi itu ada biaya akuisisi, tanah, bangunan, peralatan, terus aset berdiri sendiri, biaya bunga, dan observasi. Kalau penafsiran itu ada diskon kas, kontrak yang tertunda, pembelian borongan, penerbitan saham, bursa non moneter, dan bantuan pemerintah. Kalau biaya berikut untuk akuisisi itu ada tambahan, perbaikan dan pergantian, pengaturan dan organisasi ulang, memperbaiki dan rangkuman. Kalau disposisi itu ada penjualan dan konversi paksaan. Ini ada masalah sebentar ya. Oke, kita balik lagi. Next, sekarang ada properti, gedung, dan peralatan. Properti, gedung, dan peralatan adalah harta berwujud yang ditahan untuk digunakan dalam produksi atau persediaan barang dan jasa, untuk disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administrasi. Digunakan lebih dari satu periode. Digunakan dalam operasi dan bukan untuk penjualan kembali. Terus bersifat jangka panjang dan umumnya mengalami depresiasi. Dan yang ketiga itu memiliki substansi fisik. Dia itu mencakup tanah, struktur bangunan itu seperti kayak kantor, pabrik, gudang, dan lain-lain. Dan peralatan itu seperti mesin, perabotan, dan perlengkap. Next. Akuisisi PP&I, biaya historis. Biaya historis mengukur uang tunai atau harga ekuivalen kas untuk memperoleh aset dan membawanya ke lokasi
dan kondisi yang sesuai dengan kegunaan yang dikehendaki. Perusahaan menafsir properti, gedung, dan peralatan pada periode berikut menggunakan yang pertama itu metode biaya atau metode fair value atau penaksiran ulang. Next. Ada biaya tanah juga. Biaya tanah itu termasuk semua biaya yang diperlukan untuk memperoleh tanah dan menyiapkan untuk digunakan. Biaya ini mencakup yang pertama itu harga pembelian, yang kedua itu harga penutup seperti hak tanah, biaya notaris, dan biaya pencatatan. Yang ketiga itu biaya penilaian, pengisian, pengaliran, dan pembersihan. Yang keempat itu asumsi mengenai hak gadai, hipotek atau beban properti. Dan yang kelima itu tambahan pengembangan tanah yang memiliki masa guna yang tidak menentu. Next. Biaya tanah. Pengembangan dengan masa guna terbatas, misalnya jalur mobil pribadi, trotoar, pagar, dan area parkir dicatat sebagai pengembangan lahan dan mengalami depresiasi. Yang pertama tuh lahan diperoleh dan ditahan untuk spekulasi diklasifikasikan sebagai investasi. Dan yang kedua tuh lahan ditahan oleh real estate untuk penjualan kembali harus diklasifikasikan sebagai inventaris. Next. Biaya gedung. Biaya gedung termasuk semua biaya yang terkait secara langsung dengan akuisisi dan konstruksi. Biaya mencakup itu yang pertama itu ada bahan, tenaga kerja, dan biaya tambahan yang muncul selama konstruksi. Dan yang kedua itu ongkos profesional dan izin mendirikan bangunan. Next. Biaya peralatan. Biaya peralatan termasuk semua biaya yang muncul untuk pengadaan peralatan dan penyiapkan untuk digunakan. Biaya ini mencakup harga pembelian, ongkos pengangkutan dan penanganan. Yang ketiga itu ada asuransi peralatan selama pengantaran. Yang keempat itu biaya dasar khusus jika diperlukan. Yang kelima biaya perakitan dan instalasi. Dan yang keenam itu biaya uji coba. Variasi pengeluaran dan tanda terima di bawah ini terkait dengan lahan. Pengembangan lahan dan gedung untuk perusahaan bisnis. Tentukan bagaimana klasifikasinya. Yang A itu uang yang dipinjam untuk membayar kontraktor. Yang B pembayaran konstruksi dari hasil surat utang. Yang C itu biaya pengisian dan pembersihan tanah. Yang D penunggakan pajak ke real estate untuk properti kiraan. Yang E itu kebijakan premi asuransi 6 bulan selama konstruksi. Dan yang F itu pembayaran kembali premi asuransi 1 bulan karena konstruksi terlambat. Klasifikasinya itu wesel bayar, gedung, lahan, gedung, dan atau gedung. Next. Terus yang G itu biaya arsitek untuk gedung. Yang H itu biaya real estate yang dibeli untuk plan site atau tanah 200.000 dan gedung 50.000. Dan yang I itu komisi yang dibayarkan kepada agen real estate. Yang J itu pemasangan pagar di sekeliling properti. Yang K itu biaya peruntuhan dan pembelian gedung. Yang L itu hasil dari penyelamatan gedung yang hancur. Yang M biaya parkir, dan yang N biaya pohon dan semak-semak permanen. Next. Aset berdiri sendiri. Biaya mencakup yang pertama itu bahan dan buruh langsung. Yang kedua itu pengeluaran tambahan dapat ditangani dengan 2 cara, yaitu menentukan biaya tambahan tidak tetap, dan yang kedua itu menentukan sebagian dari semua biaya tambahan untuk proses konstruksi. Perusahaan banyak digunakan metode yang kedua. Next. Biaya bunga selama konstruksi. 3 pendekatan disarankan untuk menghitung bunga yang muncul selama pembiayaan konstruksi.
itu ada meningkatkan untuk biaya aset. Yang di sebelah kiri itu tidak ada bunga sama sekali selama konstruksi, itu 0%, 0 dolar. Dan yang tengah itu biaya aktual muncul selama konstruksi dengan modifikasi, dan yang sebelah kanan itu semua biaya pendanaan. Itu masih dicari berapa, masih ditanyakan. Biaya bunga selama konstruksi IFRC mempersyaratkan kapitalisasi bunga aktual dengan modifikasi, konsisten dengan biaya historis, dan kapitalisasi mempertimbangkan 3 item, yaitu yang pertama itu aset yang memenuhi syarat, yang kedua kapitalisasi periode, dan yang ketiga itu jumlah yang dikapitalisasikan. Next. Aset yang memiliki syarat membutuhkan periode waktu yang lama agar siap digunakan sesuai kehendak. Itu ada 2 jenis aset. Yang pertama itu aset konstruksi untuk digunakan sendiri oleh perusahaan, dan yang kedua itu aset yang ditujukan untuk penjualan penyewaan, dibangun atau diproduksi sebagai proyek tersendiri. Next. Itu ada kapitalis periode. Itu dimulai ketika pertama itu pengeluaran untuk aset telah dibuat, yang kedua itu aktivitas untuk mempersiapkan aset yang sedang berlangsung, yang ketiga itu biaya bunga sedang terjadi. Sedangkan kalau misalnya berakhir ketika itu aset secara substansial selesai dan siap digunakan. Jumlah yang dikapitalisasi. Kapitalisasi yang mana yang lebih sedikit? Itu yang pertama biaya bunga aktual, dan yang kedua itu biaya yang dapat dihindari. Jumlah bunga yang dapat dihindari jika pengeluaran untuk aset belum dibuat. Kemudian ada gambaran kapitalisasi bunga. Blue Corporation meminjam 200.000 dengan bunga 12% dari State Bank pada 1 Januari 2011 untuk tujuan spesifik konstruksi dengan tujuan khusus peralatan yang digunakan dalam operasi. Konstruksi peralatan dimulai 1 Januari 2011 dan pengeluaran berikut dibuat sebelum proyek selesai pada 31 Desember 2011. Pengeluaran aktual Januari 1, 2011 100.000, April 30, 2011 150.000, November 1, 2011 300.000, Desember 31, 2011 100.000, total pengeluarannya menjadi 650.000. Kemudian utang umum lainnya yang ada pada Januari 1, 2011 yaitu 500.000, 14%, 10 tahun pinjaman obligasi, dan 300.000, 10%, 5 tahun wesel bayar. Kemudian langkah 1, menentukan aset mana yang memenuhi syarat kapitalisasi bunga. Peralatan tujuan khusus memenuhi syarat karena membutuhkan periode waktu agar siap dan dapat digunakan dalam operasi perusahaan. Yang kedua, menentukan kapitalisasi periode. Kapitalisasi periode adalah dari 1 Januari 2011 hingga 31 Desember 2011 karena pengeluaran dibuat dan dibiaya bunga terjadi selama periode sementara konstruksi berlangsung. Langkah ketiga yaitu hitunglah akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran. Pada tanggal 1 Januari, pengeluaran aktualnya 100.000, kapitalisasi periodenya 12/12, akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya 100.000, kemudian April 30, 150.000 di pengeluaran aktual, kapitalisasi periodenya 8/12, akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya 100.000, pada November 1, pengeluaran aktualnya 100.000, kemudian kapitalisasi periodenya 2/12, akumulasi pengeluaran rata-ratanya tertimbang 150.000, kemudian Desember 31 pengeluaran aktualnya 100.000, kapitalisasi periodenya 0/12, yaitu akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya 0, kemudian total pengeluaran aktualnya 650.000, total akumulasi pengeluaran rata-rata tertimbangnya 250.000. Perusahaan menimbang pengeluaran konstruksi melalui jumlah waktu pecahan tahun atau periode akuntansi yang memunculkan bunga pada pengeluaran.
Langkah keempat, hitunglah bunga aktual dan dapat dihindari. Memilih tingkat bunga yang tepat. Yang pertama, untuk rata-rata tertimbang, akumulasi pengeluaran yang kurang dari atau sama dengan jumlah yang secara khusus dipinjam untuk membiayai konstruksi aset. Gunakan tingkat bunga yang muncul pada pinjaman yang spesifik. Kemudian untuk bagian rata-rata tertimbang, akumulasi pengeluaran yang lebih besar dari hutang yang muncul untuk membiayai konstruksi aset. Gunakan rata-rata tertimbang tingkat bunga yang terjadi pada semua sisa hutang selama periode tersebut. Di sini bunga aktualnya, hutang spesifiknya, hutangnya 200.000, tingkat bunganya 12%, bunga aktualnya 24.000, kemudian utang umumnya 500.000, 14% tingkat bunganya, 70.000 bunga aktualnya, kemudian 300.000, 10% tingkat bunga dan 30.000 bunga aktualnya. Total utangnya 1 juta dan total bunga aktualnya 124.000. Rata-rata tertimbang tingkat bunga pada hutang umum yaitu 100.000 dibagi 800.000 sama dengan 12,5%. Kemudian bunga yang dapat dihindari yaitu akumulasi pengeluaran 200.000 ditambah 50.000, kemudian tingkat bunga 12% dan 12,5%, bunga yang dapat dihindari 24.000 dan 6.250. Total akumulasi pengeluarannya 250.000 dan total bunga yang dapat dihindari 30.250. Langkah 5, kapitalisasi bunga yang dapat dihindari atau bunga aktual. Bunga yang dapat dihindari 30.250, bunga aktualnya 124.000. Ayat jurnal untuk kapitalisasi bunga yaitu peralatan pada pengeluaran bunga 30.250. Gambaran yang komprehensif. Pada 1 November 2010, Shala Company mengontrak Vivere Construction CO untuk membangun gedung seharga 1.400.000 pada lahan dengan biaya 100.000 dibeli dari kontraktor dan dimasukkan ke dalam pembiayaan pertama. Shala melakukan pembayaran berikutnya kepada perusahaan konstruksi selama tahun 2011. Januari 210.000, Maret 300.000, Mei 540.000, Desember 31.000, 450.000, dan totalnya menjadi 1.500.000. Vivere Konstruksi menyelesaikan gedung siap ditempati pada 31 Desember 2011. Shala memiliki sisa utang berikut ini pada 31 Desember 2011. Utang spesifiknya konstruksi. Yang pertama 15%, 3 tahun surat untuk membiayai pembelian tanah dan konstruksi gedung tertanggal 31 Desember 2010 dengan hutang bunga tahunan jatuh pada 31 Desember 750.000. Utang lainnya yang kedua ada 10% 5 tahun wesel bayar tertanggal 31 Desember 2007 dengan hutang bunga tahunan jatuh pada 31 Desember 550.000. Dan yang ketiga 12% 10 tahun obligasi yang diterbitkan pada 31 Desember 2006 dengan bunga hutang tahunan jatuh pada 31 Desember 600.000. Kemudian hitung rata-rata tertimbang akumulasi pengeluaran untuk 2011. Expendituresnya pada tanggal 1 Januari, amunnya 210.000 dikali current year capitalization periodnya 2/12 didapat weight average accumulated expendituresnya 210.000. Pada Maret 1, 300.000 dikali current year capitalization periodnya 10/12 didapat weighted average accumulated-nya expenditures 250.000 dan Mei 540.000 dikali 8/12 didapat 360.000, kemudian Desember 31 450.000 dikali 0 dapat 0. Kemudian total amunnya 1.500.000 dan total weighted average accumulated expenditures-nya 820.000. Kemudian hitunglah bunga yang dapat dihindari. Hitunglah bunga yang dapat dihindari yaitu weighted average accumulated expenditures-nya 750.000 dikali interest rate-nya yaitu dapat avoidable interest-nya 112.500, kemudian 70.000 dikali interest rate-nya
1,4, weighted average of order date-nya didapat 7.728. Kemudian total weighted average accumulated expenditure-nya 820.000, total avoidable interest-nya 120.228. Untuk yang 70.000 itu the amount by which the weighted average accumulated expenditures exceeds the specific construction loan, dan yang B-nya itu interest rate 11.04 itu weighted average interest rate computation-nya itu didapat dari 10%, 5 tahun note principles-nya 550.000, interest-nya 55.000. Kemudian 12%, 10 tahun bonds itu 600.000 dan interest-nya 72.000. Total principal-nya 1.150.000 dan total interest-nya 127.000. Weighted average interest rate-nya itu total interest dibagi total principal 127.000 dibagi 1.150.000, didapat 11,04%. Hitunglah biaya bunga aktual yang mewakili jumlah bunga maksimum yang dapat dikapitalisasi selama 2011. Construction note-nya 750.000 dikali 0,15 sama dengan 112.500. Kemudian 5 tahun yield note-nya 550.000 dikali 0,10 didapat 55.000. Kemudian 10 tahun year bonds-nya 600.000 dikali 0,12 didapat 72.000. Aktual interest-nya totalnya 239.500. Biaya bunga yang dikapitalisasi Shala lebih sedikit dari 120.228 bunga yang dapat dihindari dan 239.500 bunga aktual atau 120.228. Kemudian Shala mencatat jurnal untuk tahun 2011 yaitu Januari 1 tanah gedung pada cash, yaitu tanahnya 100.000, gedung 110.000, cashnya 210.000. Maret gedung pada cash yaitu 300.000. Mei gedung pada cash 540.000, Desember gedung pada cash 450.000. Gedung kapitalisasi bunga 120.228, pengeluaran bunga 119.272 pada cash 239.500. Pada 31 Desember 2011, Shala memperlihatkan jumlah bunga yang dikapitalisasi baik sebagai bagian dari ikhtiar rugi laba atau pada catatan yang menyertai laporan keuangan. Other income and expense, interest expense 239.500 dikurangi kapitalis interestnya 120.000 didapat 119.272. Kemudian income before income tax-nya, income tax didapat net income-nya. Masalah khusus terkait dengan kapitalisasi bunga, pengeluaran untuk tanah, biaya bunga, pengeluaran untuk tanah, biaya bunga untuk dikapitalisasi kapitalisasi merupakan bagian dari biaya gedung, bukan tanah. Yang kedua, penghasilan bunga harus menjadi pengganti biaya bunga dalam menentukan jumlah bunga untuk dikapitalisasi. Perusahaan harus mencatat properti gedung dan peralatan. Yang pertama ada pada fair value dari apa yang diserahkan atau pada fair value dari aset yang diterima, manapun yang lebih jelas. Kemudian ada diskonto, diambil atau tidak, umumnya dianggap pengeluaran biaya aset, kontrak pembayaran tertunda, aset dibeli melalui kredit jangka panjang dicatat pada nilai kini pertukaran. Kemudian ada pembelian borongan, alokasi total biaya di antara berbagai aset berbasis nilai pasar sebenarnya. Penerbitan saham, yaitu nilai pasar saham yang diterbitkan merupakan indikasi nyata biaya properti yang diperoleh. Kemudian ada pertukaran aset non-moneter. Umumnya dihitung berbasis fair value aset yang diserahkan, fair value aset yang diterima, manapun yang lebih jelas. Perusahaan harus menunjukkan dengan segera keuntungan atau kerugian pertukaran ketika transaksi memiliki substansi komersial. Arti substansi komersial, yaitu pertukaran memiliki substansi komersial jika aliran kas berubah sebagai hasil transaksi, yaitu jika posisi ekonomi kedua belah pihak berubah, transaksi memiliki substansi komersial. Type of change-nya, exchange has commercial substance, accounting evidence-nya, recognize gains and losses immediately. Yang kedua, exchange lacks commercial-nya, commercial substance, no cash received, accounting guidance-nya, defer gains, recognize losses immediately.
Pertukaran situasi kerugian. Perusahaan melihat kerugian segera baik pertukaran memiliki substansi komersial atau tidak. Dasar pemikiran perusahaan tidak boleh menilai aset lebih dari harga ekuivalen kas mereka jika kerugian ditangguhkan, aset akan dilebih-lebihkan. Nah, di sini kita masuk ke dalam contohnya. Gambarannya itu Information Processing Inc. menukarkan mesinnya dengan model baru dari Gerard Business Solution Inc. Pertukaran ini memiliki substansi komersial. Mesin bekas memiliki nilai buku $8.000. Biaya awal $12.000 dikurang $4.000 akumulasi depresiasi. Dan fair value sebesar $6.000. Untuk harga model barunya itu $16.000. Gerard memberi informasi biaya tukar tambahan sebesar $9.000 untuk mesin bekas tersebut. Information processing menghitung biaya aset baru sebagai berikut. List price of new machine itu $16.000 dikurangi trade-in allowance for used machine itu $9.000. Ada cash payment due itu ada jadinya $7.000. Ini dari $16.000 dikurangi trade-in tadi $9.000. Nah, ditambah fair value of used machine itu $6.000, jadi cost of new machine-nya itu $13.000. Next. Nah, ini information processing mencatat transaksi ini sebagai berikut. Di peralatan, di debit ada peralatan, akumulasi depresiasi peralatan, dan kerugian penjualan peralatan. Nah, di peralatannya itu di debit $13.000, akumulasi depresiasi peralatannya $4.000, terus kerugian penjualan peralatannya $2.000. Untuk kerugian penghapusan itu fair value of used machine itu $6.000, terus book value of used machine itu $8.000 dikurangi. Nah, didapatkan loss on disposal of used machine itu $2.000. Selanjutnya ini pertukaran tapi situasinya menguntungkan. Memiliki substansi komersial, perusahaan biasanya mencatat biaya aset non-moneter yang diperoleh dalam pertukaran untuk aset non-moneter lainnya pada fair value aset yang diserahkan dan segera memperoleh keuntungan. Next. Interest Transportation Company menukarkan sejumlah truk bekas plus kas untuk semi truck. Truk bekas ini memiliki nilai gabungan sebesar $42.000. Biayanya itu $60.000, lalu dikurangi akumulasi depresiasinya $22.000. Agen pembelian interstate berpengalaman di pasar barang bekas mengidentifikasikan bahwa truk bekas memiliki nilai pasar $49.000 pada saat ini. Sebagai tambahan untuk truk, Interstate harus membayar $11.000 untuk kas untuk semi truck. Interstate menghitung biaya untuk semi truck sebagai berikut. Fair value of truck exchange-nya $49.000, lalu case paid-nya itu $11.000, maka cost of semi truck-nya itu $60.000. Nah, ini Interstate mencatat pertukaran transaksi sebagai berikut. Di semi truck-nya ini ada $60.000 di debit, $60.000 di debit, lalu ada akumulasi depresiasi truk ini $22.000 di debit. Nah, di kreditnya ini harusnya ada trucksnya ini $64.000 di kredit, lalu keuntungan penjualan truk bekas $7.000 di kredit, dan kas $11.000 di kredit. Nah, karena yang ini keuntungan penjualan, maka di sini fair value of used truck-nya itu $49.000. Lalu ada cost of used truck-nya itu $64.000 dikurangi akumulasi depresiasi, maka book value-nya
ini $42.000. Nah, tadi fair value dikurangi book value sehingga mendapatkan gain on disposal of used truck $7.000. Next. Selanjutnya pertukaran, ini situasi menguntungkan. Kekurangan substansi komersial, sekarang asumsikan bahwa Interstate Transportation Company menukarkan kekurangan substansi komersial, yaitu posisi ekonomis interstate tidak berubah secara signifikan sebagai hasil dari pertukaran ini. Dalam hal ini, Interstate menangguhkan keuntungan $7.000 dan mengurangi dasar untuk semi-truck. Next. Gambarannya, Interstate mencatat perubahan transaksi sebagai berikut. Pada debit, di sini ada semi-truck dan akumulasi depresiasi truck. Semi-trucknya ini 53.000. Nah, akumulasi depresiasinya 22.000. Lalu di kredit ada truck dan kas. Trucknya ini $64.000 dan kasnya $11.000. Nah, kita bisa pakai di antara kedua ini. Fair value of semi-truck $60.000 dikurangi gain deferred 7.000 menghasilkan basis of semi-truck, atau menggunakan book value of used truck $42.000 ditambah cash paid $11.000 sehingga mendapatkan basis of semi-truck itu $53.000. Next. Nah, ini rangkuman keuntungan atau kerugian pertukaran aset non-moneter. Yang pertama, itu harus menginput total keuntungan atau kerugian pada transaksi. Nah, total ini harus sama antara fair value of the asset yang diberikan pada soal dengan book value of the asset given up. Lalu yang kedua, jika mengalami loss atau kerugian, maka tetap masukkan step pertama dan always recognize the entire loss. Lalu jika untung, tetap masukkan step pertama dan exchange has commercial substance, recognize the entire gain. Yang B, the exchange lacks commercial substance, no gain is recognized. Nah, penyingkapan mencakup sifat transaksi, lalu metode akuntansi untuk aset yang dipertukarkan, dan kerugian atau keuntungan dari pertukaran. Next. Di sini ada contoh soal, exercise 10-19, Santana Company menukarkan peralatan yang digunakan dalam operasi pabriknya, plus $2.000 dalam kas, untuk peralatan serupa yang digunakan dalam operasi di Delaware Company. Informasi berikut berkaitan dengan pertukaran tersebut. Nah, di sini ada dua company, ada Santana dan Delaware. Mereka sama-sama menyediakan peralatan sehingga di sini terdapat biayanya masing-masing dari company tersebut. Untuk peralatan, biaya di Santana dengan Delaware itu masih sama, yaitu $28.000. Namun di akumulasi depresiasinya, Santana memiliki $19.000 dan Delaware $10.000. Untuk fair value peralatan, Santana memiliki nilai $13.500, sedangkan Delaware memiliki nilai $15.500. Untuk instruksinya, persiapkan ayat jurnal untuk mencatat pertukaran dalam pembukuan kedua perusahaan. Next. Perhitungan keuntungan atau kerugian. Nah, pertama dimasukkan dulu fair value peralatan diterima. Di sini berdasarkan tadi di soal, Santana 15.500 dan Delaware 13.500. Nah, kas yang diterima atau belum dibayar itu 2.000, sama-sama 2.000, tapi Santana dibayar 2.000, sedangkan Delaware diterima 2.000. Nah, untuk selanjutnya dikurangi nilai buku peralatan. Ini 28.000 dikurang 19.000, berarti biaya peralatan dikurangi akumulasinya untuk Santana, sama dengan Delaware. Untuk Santana didapatkan
9.000 dan Delaware didapatkan 18.000. Nah, setelah kita hasilkan, ternyata Santana mengalami keuntungan $4.500, sedangkan Delaware mengalami kerugian $2.500. Next. Ini kedua company jika memiliki substansi komersial. Pada Santana, di debit ada peralatan dan akumulasi depresiasi. Peralatannya itu 5.500 dan akumulasi depresiasinya 19.000. Sedangkan di kreditnya ada kas, peralatan, dan keuntungan pertukaran. Kasnya itu 2.000, peralatannya $28.000, dan keuntungan pertukarannya tadi $4.500. Sedangkan di Delaware, pada debitnya di sini ada kas, peralatan, akumulasi depresiasi, dan kerugian pertukaran. Nah, kasnya sendiri di sini ada 2.000, peralatannya 13.500, akumulasi depresiasinya 10.000, dan kerugian pertukarannya tadi 2.500. Untuk peralatannya sendiri itu totalnya $28.000. Next. Nah, di sini kita bikin asumsi untuk kedua company jika memiliki substansi komersial dan jika kekurangan substansi komersial. Untuk Santana, ini yang pertama jika memiliki substansi komersial. Pada debit ada peralatan dan akumulasi depresiasi sama seperti tadi dengan peralatan 15.500 dan akumulasi depresiasinya 19.000. Sedangkan di kredit ada kas peralatan dan keuntungan penjualan peralatan, kasnya 2.000, peralatannya 28.000 dan keuntungan penjualan peralatan ada 4.500. Sedangkan jika Santana memiliki kekurangan substansi komersial, maka di debitnya di sini ada peralatan. Peralatannya ini tadi peralatan kan jika memiliki substansi 15.500. Namun jika kekurangan dikurangi dengan keuntungannya tadi itu 4.500 sehingga untuk di sini peralatannya $11.000 dan akumulasi depresiasinya masih sama $19.000. Nah, kreditnya sisa kas dan peralatan. Kasnya 2.000 dan peralatannya $28.000. Next. Lalu ini asumsi untuk Delaware, jika memiliki substansi komersial maka masih sama seperti yang tadi, kas $2.000 di debit, peralatan 13.500 di debit, akumulasi depresiasi $10.000 di debit, dan kerugian pembuangan peralatan $2.500 di debit. Untuk di kreditnya ada peralatan $28.000. Nah, jika kekurangan substansi komersial, maka Delaware akunnya akan masih sama seperti jika memiliki substansi komersial. Jadi kas, peralatan, akumulasi depresiasi, kerugian penjualan peralatan. Kalau bedanya sama yang memiliki substansi ini, kalau tadi yang memiliki substansi, akunnya itu kerugian pembuangan peralatan. Sedangkan kalau kekurangan substansi, kerugian penjualan peralatan. Next. Selanjutnya ada bantuan pemerintah. Dana bantuan merupakan bantuan yang diterima dari pemerintah dalam bentuk transfer sumber daya ke perusahaan dan imbalannya dipenuhi pada kondisi tertentu terkait dengan aktivitas operasi perusahaan. IFRS mengharuskan dana bantuan dimasukkan ke dalam pendapatan atau pendekatan pendapatan pada basis sistematis yang menyesuaikan dengan biaya terkait yang hendak digantikan. Next. Di sini ada contoh untuk dana pemerintah. Bantuan untuk peralatan lab AG Company menerima 500.000. Subsidi dari pemerintah untuk pembelian peralatan lab pada 2 Januari 2011. Biaya peralatan lab adalah 2 juta. Memiliki masa guna 5 tahun dan didepresiasi pada basis garis lurus.
IFRS memungkinkan AG untuk mencatat bantuan ini dalam dua cara. Yang pertama, pendapatan bantuan kredit tertunda untuk subsidi dan amortisasi pendapatan tunda dari periode 5 tahun. Lalu yang kedua, ada kredit peralatan lab untuk subsidi dan mendepresiasi nilai ini selama periode 5 tahun. Next. Nah, ini contohnya bantuan untuk peralatan lab jika AG memilih untuk mencatat penghasilan tertunda sebesar 500.000. Perusahaan melunasinya dalam periode 5 tahun untuk pendapatan 100.000 per tahun. Efeknya, dalam laporan keuangan pada 31 Desember 2011 adalah, nah di sini ada SOFP atau Statement of Financial Position. Yang pertama ada non-current asset, terdiri dari lab equipment 2 juta dan dikurangi akumulasi depresiasi 4.000. Sehingga total current assetnya sekarang 1.600. Lalu masuk ke dalam non-current liabilities, di sini ada deferred grant revenue sebesar 300.000. Lalu ada current liabilities, ada deferred grant revenue juga sebesar 100.000. Nah, masuk ke dalam income statement, grant revenue for the year 100.000 dan depreciation expense for the year 400.000. Maka net income efeknya itu 300.000, tapi dia loss. Next. Bantuan untuk peralatan lab jika AG memilih untuk mengurangi biaya peralatan lab. AG melaporkan peralatan pada 1.500.000. Ini didapatkan dari 2 juta dikurangi 500.000. Dan mendepresiasikan jumlah ini selama periode 5 tahun. Efeknya, dalam laporan keuangan pada 31 Desember 2011 adalah SOFP-nya, non-current asset, lab equipment-nya 1.500.000 dikurangi akumulasi depreciation-nya 300.000, sehingga total non-current asset-nya 1.200.000. Nah, income statement-nya depreciation expense for the year 300.000. Next. Kontribusi. Ketika perusahaan memasukkan aset non-moneter, perusahaan harus mencatat jumlah donasi sebagai pengeluaran pada fair value aset yang disumbangkan. Gambarannya, Clean Industries menyumbangkan tanah ke City of São Paulo untuk taman kota. Biaya tanahnya itu $80.000 dan memiliki fair value sebesar $110.000. Clean Industries mencatat donasi ini sebagai berikut. Pada debit, di sini ada pengeluaran kontribusi sebesar $110.000. Nah, di kreditnya ada tanah dan keuntungan penjualan tanah hanya sebesar $80.000 dan keuntungan penjualan tanahnya sebesar $30.000. Next. Melihat biaya berikutnya untuk akuisisi sebagai aset ketika biaya bisa yang pertama terukur secara terpercaya dan ada kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh keuntungan ekonomis di masa mendatang. Nah, keuntungan ekonomis ini di masa mendatang akan memasukkan peningkatan pada pertama masa gunanya, dua kuantitas produk yang dihasilkan, dan yang terakhir kualitas produk yang dihasilkan. Next. Nah, berikut ini rangkuman untuk biaya akuisisi. Addition-nya itu increase or extension of existing asset. Improvements and replacements-nya substitution of an improved asset for an existing one. Lalu ada rearrangement and reorganization, movement of assets from one location to another. Lalu ada repairs, expenditures that maintain asset in condition for operation. Di sini ada tipe expenditurnya dan normal accounting treatment-nya. Jadi, cara akuntansi apa yang secara normal yang harus dilakukan. Di sini ada addition, capitalize cost of addition of asset to asset account, lalu ada improvements and replacement tadi, remove cost of an accumulated depreciation
on old asset recognize any gain or loss, capitalize cost of improvement or replacement. Lalu rearrangement and reorganization itu ada expense cost of rearrangement and recognize cost as expense. Lalu ada repairs dibagi dua. Di sini ada ordinary, expense cost of repairs when incurred, dan ada major, remove cost and accumulated depreciation of old asset, recognizing any gain or loss, capitalized cost of major repair. Next. Perusahaan dapat menghentikan aset gedung dengan sukarela atau menghapusnya dengan cara yang pertama penjualan, yang kedua pertukaran, yang ketiga konversi paksaan atau ditinggalkan. Nah, depresiasi harus dilakukan pada tanggal disposisi. Next. Penjualan aset gedung. Di sini ada contohnya. Contoh soalnya, Ottawa Corporation memiliki mesin dengan biaya $20.000 ketika dibeli pada 1 Juli tahun 2007. Depresiasi dicatat pada kisaran 2.400 per tahun, menghasilkan saldo akumulasi depresiasi sebanyak 8.400 pada 31 Desember 2010. Mesin tersebut terjual pada 1 September 2011 seharga 10.500. Instruksinya, persiapkan ayat jurnal untuk A. Update depresiasi untuk tahun 2011 dan B. Mencatat penjualan. Next. Ini untuk menjawab soal A. Depresiasi untuk tahun 2011. Di debit ada pengeluaran depresiasi di mana didapatkan dari $2.400 dikali 8/12. Nah, di kreditnya ada akumulasi depresiasi sebesar 1.600. Lalu yang menjawab soal B, kas sebesar 10.500 di debit dan akumulasi depresiasi di debit sebesar 10.000. Nah, di kreditnya ada mesin sebesar 20.000 dan keuntungan penjualan 500. Ini didapatkan dari 8.400 ditambah 1.600. Next. Konversi paksaan. Kadang-kadang jasa aset dihentikan melalui sejenis konversi paksaan, seperti kebakaran, banjir, pencurian, atau pengapkiran. Perusahaan melaporkan perbedaan antara jumlah yang diperoleh kembali, misal asuransi perbaikan, jika ada, dan nilai buku aset sebagai keuntungan atau kerugian. Mereka memperlakukan keuntungan atau kerugian ini seperti jenis disposisi lainnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Selanjutnya kami akan melanjutkan untuk pembahasan soal chapter 9. Untuk contoh soal exercise 9.6 yaitu Lagrange SA menggunakan metode LCNRV berdasarkan item individual dalam menentukan harga item inventarisnya persediaan pada 31 Desember 2019 termasuk produk X data per unit yang relevan. Produk X adalah sebagai berikut. Estimate selling price-nya 50, cost-nya 40, estimate selling expense-nya 14, normal profit-nya 9. Ada 1.000 unit produk X yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2019. Produk X dinilai secara salah sebesar 38 per unit untuk tujuan pelaporan. Semua 1.000 unit terjual pada tahun 2020. Instruksinya hitung pengaruh kesalahan ini terhadap laba bersih pada tahun 2019 dan pengaruhnya terhadap laba bersih tahun 2020 dan tunjukkan arah salah saji setiap tahunnya.
Jawabannya net realizable value-nya 50 dikurangi 14 didapat 36. Kemudian net realizable value less normal profit-nya 36 dikurangi 9 didapat 27. Cost-nya 40, lower cost or NRV-nya 36. Kemudian 38 figured use dikurangi 36 correct value per unitnya didapat 2 per unit. Kemudian 2 dikali 1000 unitnya didapat 2000. Jika persediaan akhir dilebih-lebihkan, laba bersih akan dilebih-lebihkan juga. Jika persediaan awal dilebih-lebihkan, laba bersih akan dikecilkan. Oleh karena itu, laba bersih untuk tahun 2019 terlalu tinggi sebesar 2000 dan laba bersih untuk tahun 2020 kurang dari 2000. Selanjutnya ke soal exercise 9.13. Untuk soalnya, masing-masing presentase laba kotor berikut adalah dinyatakan dalam. Yang pertama ada 20%, yang kedua 25%, yang ketiga 33,13%, dan yang keempat 50%. Untuk instruksinya, tunjukkan presentase laba kotor dalam hal penjualan untuk masing-masing hal di atas. Nah, untuk menjawabnya, di sini tadi nomor 1 kan 20%, maka 20% dibagi 100% ditambah 20%, maka didapatkan 16,67%. Lalu yang kedua tadi kan 25%, maka pengerjaannya 25% dibagi 100% ditambah 25%, sehingga didapatkan 20%. Nah, yang ketiga tadi kan 33,13%, maka perhitungannya 33,13% dibagi 100% ditambah 33,13%, sehingga didapatkan 25%. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu tadi di soal diketahuinya 50%, maka perhitungannya 50% dibagi 100% ditambah 50%, sehingga didapatkan 33,33%. Terus selanjutnya ke exercise 9.20. Di bawah ini disajikan informasi yang berkaitan dengan Luzon SA. Itu beginning inventory-nya cost-nya itu 98.000, dan retail 100.000, purchase-nya 122.000, dan retail 200.000, net markup-nya itu 20.000, net markdown-nya itu 30.000, dan sales-nya itu 186.000 dari retail semua. Soal itu yang A itu hitung persediaan akhir di retail. Terus selanjutnya yang B itu hitung persentase biaya untuk eceran atau dibulatkan ke 2 desimal di bawah kondisi berikut. Yang pertama itu mengecualikan markup dan markdown. Yang kedua itu tidak termaksud markup tapi termaksud markdown. Yang ketiga itu tidak termaksud penurunan harga tetapi termaksud markup. Dan yang keempat itu termaksud markdown dan markup. Yang C itu manakah dari metode di B di atas 1, 2, 3 atau 4 yang melakukan hal berikut. Yang pertama itu memberikan estimasi persediaan akhir yang paling konservatif. Yang kedua itu memberikan perkiraan LCNRV. Yang ketiga itu digunakan dalam metode eceran konvensional. Yang D itu hitung persediaan akhir dari LCNRV atau dibulatkan ke dolar terdekat. Yang E itu hitung harga pokok penjualan berdasarkan D, dan yang F itu hitung margin kotor berdasarkan D. Nah, untuk jawabannya itu yang A itu beginning inventory, cost-nya kan dari 58.000, retail 100.000, purchase 112.000, dan retail 200.000, net markup-nya cost-nya 0, total jadi 180.000. Kalau misalnya di retail itu totalnya jadi 320.000. Terus net markdown-nya itu dikurang 30.000 tadi di soal. Terus sales price of good available itu 290.000.
sales saya itu 186.000 dan ending inventory at retail itu jadi 104.000. Terus kalau yang B itu yang pertama itu 180.000 itu dibagi dengan 300.000 menjadi sama dengan 60%. Yang kedua itu 180.000 dibagi 270.000 itu menjadi 66,67%. Tiga 180.000 dibagi dengan 320.000 itu menjadi 56,25%. Yang keempat itu 180.000 dibagi dengan 290.000 menjadi 62%, 0,7%. Terus yang C itu metode 3. Yang D itu jawaban itu 56,25%. Itu dikali dengan 104.000 sama dengan 58.500. Yang E itu 180.000 dikurang dengan 58.500 sama dengan 121.500. Yang F itu 186.000 dikurang dengan 121.500 itu menjadi 64.500. Terus lanjut ke P9.4. Finbergen mewujudkan impian seumur hidupnya untuk menjadi pemilik kebun anggur ketika ia dapat membeli Hillside Vineyard di lelang perkebunan pada Agustus 2019 seharga 75.000. Finn mempertahankan nama Hillside untuk bisnis barunya. Pembelian itu berisiko karena terus berkembang musim akan segera berakhir. Anggur harus dipanen dalam beberapa minggu ke depan dan Finn memiliki pengalaman terbatas dalam melakukan panen anggur. Pada akhir kuartil pertama, operasi Finn merasa cukup baik dengan hasil awalnya. Panen pertama sukses. 300 gantang anggur dipanen dengan nilai 30.000 berdasarkan harga komoditas lokal saat ini pada saat dipanen. Dan mengingat hasil yang kuat dari kebun anggur daerah selama musim ini bersih, dapat direalisasikan nilai kebun anggur Finn telah meningkat sebesar 15.000 pada akhir kuartal. Setelah menyimpan anggur untuk waktu yang singkat, Finn mampu menjual seluruh hasil panennya seharga 35.000. Instruksinya, untuk instruksinya, yang A, siapkan entry jurnal untuk aset biologis Hillside, tanaman anggur, untuk kuartal pertama operasi. Nah, nilai awal tercatat dan nilai realisasi bersih adalah 750.000. Nah, yang B, siapkan entry untuk entry jurnal untuk anggur yang dipanen selama kuartal pertama. Yang C, siapkan jurnal untuk mencatat penjualan buah anggur yang dipanen pada kuartal pertama. Yang D, tentukan pengaruh total pada pendapatan untuk kuartal yang terkait dengan aset biologis Hillside dan hasil pertanian. Yang E, melihat musim tanam berikutnya, Finn melakukan beberapa peramalan berdasarkan dua perkembangan berikut. Yang pertama, permintaan untuk jenis anggur yang dihasilkan kebun anggurnya diperkirakan akan meningkat, dan yang kedua, ada kebun anggur produksi baru yang mulai beroperasi, akan meningkatkan pasokan anggur serupa di pasar. Diskusikan secara singkat bagaimana perkembangan ini kemungkinan besar akan mempengaruhi nilai aset biologis Hillside dan hasil pertanian di musim tanam berikutnya. Nah, ini menjawab soal yang A. Untuk yang A, biological asset grape vineyard-nya pada unrealized holding gain or loss income-nya 15.000. Kemudian grape inventory 30.000 pada unrealized gain or loss-nya income 30.000 di kredit. Kemudian yang C, cash 35.000 di debit, cost of goods sold-nya 30.000 di debit, pada grape inventory-nya 30.000 di kredit, dan sales-nya 35.000 di kredit. Kemudian yang D, unrealized holding gain or loss income-nya 15.000 di kredit, unrealized holding gain or loss income di kredit 30.000, dan gross profit on sold grapes-nya 5.000 di kredit. Kemudian total effect on income-nya 50.000. Yang E, peningkatan
Peningkatan permintaan untuk jenis anggur yang diproduksi Vin meningkatkan harga jual yang diterima untuk anggur, meningkatkan nilainya anggur yang dipanen karena nilainya didasarkan pada harga komoditas saat ini dan meningkatkan potensi panen penuh dijual. Perkebunan anggur baru yang akan diproduksi mulai tahun depan memiliki efek negatif pada kedua nilai peningkatan anggur kebun anggur aset biologis dan nilai buah anggur yang dipanen. Itu kebun anggur baru juga dapat meningkatkan pasokan dan menurunkan harga sebagai hasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.